Kita lihat rupiah menyentuh Ya, 15.800-an kalau kita tarik mundur selama 2 bulan ke belakang, artinya pelemahan rupiah paling dalam adalah saat ini. Meskipun kita lihat sudah ada penguatan tipis di hari ini, tapi apakah tren pelemahan ini masih akan berlanjut bahkan mungkin menyentuh 15.900? ya, saya melihat, tren pelemahan rupiah sebenarnya masih ada ya, karena memang, sebenarnya yang mempengaruhi saat ini adalah faktor eksternal, yaitu di mana pertanyaannya kapan The Fed akan mulai menurunkan tingkat suku bunganya. Jadi, dengan adanya data rilis yang terakhir di Desember kemarin yang cukup bagus buat Amerika Serikat, itu membuat pertanyaan kapan, The Fed akan mulai menurunkan suku bunga itu, kembali ke market. Jadi, kalau kita lihat sebenarnya pelemahan rupiah ini mulai terjadi pada saat, US Treasury yang 10 tahun itu mulai bergerak dari di bawah 4 mulai ke di atas 4%. Jadi saat ini mungkin di level 4,11 something lah. Jadi, itu yang men-trigger kembali, pelemahan rupiah. Baik, padahal kalau kita lihat dana asing yang masuk ke pasar saham dan SBN ini sejak awal Januari juga cukup banyak begitu. Apakah Anda lihat ini tidak membantu memperkuat mata uang domestik? Ya, kalau saya lihat, membantu pasti, Mbak. Kalau tidak ada dana ini masuk, pasti rupiah lebih melemah lagi gitu. Cuman memang, saya melihat ini masih faktor eksternal yang dipengaruhi oleh, ketidakpastian, kapan The Fed akan mulai, menurunkan tingkat suku bunganya. Tapi kalau saya lihat dari, probabilitas yang ada di market, itu sebenarnya, eee, sekitar akhir kuartal 1 atau, kuartal 2 sekitar bulan-bulan April, Mei itu, setidaknya view saya mungkin The Fed akan mulai, menurunkan suku bunganya. Baik, artinya sesuai dengan konsensus di CME Watch yang juga mengatakan mungkin di bulan Mei akan terjadi pemangkasan. Apakah menurut Ya. Anda faktor-faktor data ekonomi yang baru keluar dari Amerika Serikat ini yang mendukung hal tersebut? Karena kalau kita melihat pertumbuhan ekonomi Amerika Serikat ini justru di atas ekspektasi. Ya, ya, saya melihat begitu, Mbak. Jadi, terutama data PMI-nya juga kembali menunjukkan ekspansi dan growth-nya juga lumayan bagus. Ya ini yang membuat, mungkin The Fed akan mulai, menurunkan suku bunganya di bulan, Maret, April, sekitar bulan itu. Jadi chances-nya kalau saya lihat di perdagangan probabilitasnya itu sekitar 80%-an. Baik, sebelumnya juga pasar cukup yakin di bulan Maret The Fed akan menurunkan suku bunga acuan lalu bergeser lagi ke bulan Mei. Anda lihat peluangnya sebesar Ya. apa The Fed ini mungkin bisa bergeser lagi di tahun ini? Kalau saya melihat sebenarnya, pergeseran itu kecil kemungkinannya, kalau saya pribadi melihatnya, karena sebenarnya dengan, data ketenagakerjaan yang bagus dan ini kalau saya melihat justru itu faktor sebaliknya, Mbak. Jadi kalau orang mungkin itu takut bahwa akan lebih meningkatkan inflasi, cuman kalau kita melihat secara historis, inflasi kali ini itu terjadi karena pandemi, ya. Jadi berbeda dengan inflasi-inflasi di historical yang tahun-tahun sebelumnya yang benar-benar disebabkan oleh, boom and bust dari, ekonomi. Jadi kalau kali ini tuh benar-benar karena pandemi. Jadi saya melihat justru dengan adanya peningkatan manufacturing, absorpsi tenaga kerja yang bagus, itu akan meningkatkan sisi supply, di mana akibat pandemi ini inflasi lebih disebabkan karena adanya, supply chain yang, terganggu, seperti itu, Mbak. Baik, Jadi saya masih jika masih yakin sekitar Maret, April. jika memang data-data ekonomi Amerika Serikat ini cukup positif untuk The Fed bisa melakukan pemangkasan suku bunga, lalu apakah mungkin di bulan Maret tetap The Fed akan memangkas suku bunganya dibandingkan di bulan Mei? Saya melihat, kemungkinan terbesarnya justru mungkin di, awal kuartal kedua bulan April. Jadi sekitar Maret, April, Mei sebulan itu, Kak. Baik, apa yang menjadi latar belakang Anda mengatakan di bulan April dibandingkan dengan di bulan Maret? Karena ini kan perbedaannya sebenarnya cuma 1 bulan saja. Iya, iya. Iya, kalau saya melihat sebenarnya, dengan tingkat suku bunga yang sekarang di Amerika sendiri sebenarnya itu, ekonominya juga suffer ya. Jadi untuk mempertahankan pertumbuhan ekonomi yang sudah data kemarin cukup bagus, saya rasa kalau bunganya ini juga, stay tinggi di atas, itu pada akhirnya akan, mengganggu pertumbuhan ekonomi Amerika ke depan, ya, dan juga negara lain saya rasa. Jadi, ini memang harus ada judgement yang benar-benar tepat untuk mempertahankan agar pertumbuhan yang,
soft landing ini benar-benar bisa terjadi. Baik, Pak Yuri, kalau mendengar yang disampaikan Bank Indonesia dengan proyeksi pemangkasan ini baru akan dilakukan The Fed di second half 2024, BI mengatakan di 2025 mungkin BI baru akan bisa melakukan pemangkasan suku bunga. Tapi jika lebih awal, artinya di bulan Maret, April, atau bahkan bulan Mei, apakah menurut Anda ada ruang juga bagi Bank Indonesia untuk lebih cepat juga memangkas suku bunganya? Ya, kalau saya lihat dari sisi inflasi sebenarnya Indonesia cukup punya ruang yang, untuk memangkas suku bunga ya. Jadi, hal yang membuat, BI menahan untuk tidak menurunkan suku bunga sebenarnya adalah volatilitas dari, rupiah sendiri. Jadi, saya rasa, the Fed, Bank Indonesia pasti akan memanfaatkan momentum yang terjadi di Amerika Serikat untuk, memotong suku bunga di dalam negeri. Jadi, saya rasa pasti akan, inline dengan artinya tidak perlu menunggu terlalu lama untuk memotong suku bunganya. Karena juga prediksi ekonomi growth kita kan juga, diperkirakan, eee, akan hovering di bawah sekitar 5%-an. Baik, artinya jika proyeksi Anda, The Fed akan memangkas suku bunga di bulan April, bulan apakah BI bisa mulai juga untuk melakukan pemangkasan suku bunga? Saya rasa BI akan menunggu The Fed dulu, Mbak. Jadi, sekitar bulan April kalau misalnya The Fed menurunkan suku bunga, ya, saya rasa BI akan mengikuti. Mengikuti di bulan yang sama atau di beberapa bulan setelahnya? Saya rasa di RDG setelah The Fed, memangkas suku bunganya. Baik, lalu untuk besarannya sendiri Anda lihat berapa? Saya melihat 25 basis point cukup sih untuk saat ini. 25 basis point, apakah ini akan berlanjut dengan pemangkasan-pemangkasan berikutnya di tahun ini juga Ya, atau ya. akan bergeser di tahun depan? Kalau saya pribadi view-nya, masih melihat, BI ada chances untuk, menurunkan suku bunga sebesar 50 basis point di tahun ini. Baik, bagaimana dengan The Fed? Sebesar apa, peluang bagi The Fed untuk bisa melakukan pemangkasan, beberapa kali di tahun ini? Ya, kalau saya melihat historicalnya itu biasanya pada saat, sekuens penurunan suku bunga, itu momentumnya terjadi akan semakin cepat, Mbak. Jadi kalau saya melihat dari prediksi di tahun ini ada chances, The Fed untuk menurunkan suku bunga sebanyak 3 kali, jadi 75 basis point. Baik, dan artinya, ini juga belum mencapai target inflasi The Fed sebesar 2%. Ya, target inflasi 2% itu juga mungkin, kondisi sehabis pandemi ya, itu mungkin, merupakan suatu hal yang perlu direview lebih lanjut, Mbak, karena, pandemi ini benar-benar merubah semua semua tatanan yang teori ekonomi mungkin yang lama gitu ya. Jadi, ya who knows, jadi siapa tahu nanti, keseimbangan barunya itu bukan di 2% tapi mungkin mungkin lebih tinggi. Jadi saya rasa, The Fed tidak perlu menunggu untuk 2% untuk, bisa menurunkan suku bunganya.